Oke, baik teman-teman, kita ke metode yang stepwise. Nah, untuk yang stepwise, dia tuh sama kayak yang forward. Jadi awalnya tuh belum ada persamaannya ya. Nah, nanti kita disediakan data untuk kemudian kita uji mana-mana yang ditambahkan ke persamaan, mana yang dibuang gitu. Kalau di metode stepwise ini dia bisa mengeliminasi variabel independen, dia juga bisa menambahkan variabel independen. Nah, di sini nih, kalau dia p-value-nya lebih dari alfa, ya dia di remove atau dieliminasi. Kalau dia kurang dari alfa, dia ditambahkan. Nah, ini flowchart-nya. Kita langsung aja pakai Excel ya. Untuk metode stepwise. Nih, untuk stepwise ini angkanya agak panjang karena dia bakal ngetes satu persatu. Apa tuh maksudnya? Nah, misal gini. Seperti yang tadi sebelumnya sudah kita kerjakan, pertama-tama kita akan meregresikan seluruh variabelnya. Kayak tadi lah, sama. Terus kemudian dapatkan hasil seperti ini. Sama seperti dengan forward, dia dipilih yang paling kecil atau dipilih yang paling signifikan. Oleh karena itu, dapatlah X1. Dapat X1 kan? Nah, kalau yang forward tadi, itu nggak ada tabel ini. Atau dia tuh nggak dicek lagi. Kalau misalkan sudah ditambahkan, dia nggak perlu dicek lagi. Jadi kayak dia langsung aja ke yang sisanya gitu. Kalau yang dari forward, ya kan? Ini yang forward. Nah, langsung ke sisanya. Kalau yang stepwise ini harus dicek lagi itu. Yang satunya dicek dengan Y. Nah, ini diregresikan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau di sini X1 ini menunjukkan hasil yang signifikan karena dia kurang dari alfa. Jadi dia benar-benar ditambahkan gitu. Dia benar-benar ditambahkan karena dia ternyata benar-benar signifikan setelah dicek dengan Y. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian sisanya kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Ini sisanya diregresikan kembali. Diregresikan, terus dipilih yang paling kecil. Nih, dapat X3 ya. Nah, kemudian X3 yang kita dapat dari tahap sebelumnya tadi, kita akan regresikan dengan yang sudah kita tambahkan sebelumnya atau X1 di sini. Tadi kan kita udah dapat X1 tuh. Terus kemudian kita cek, ternyata X1 ini benar-benar signifikan. Nah, kita regresikan kembali sisanya, dapat X3. Sekarang kita uji tuh. Kalau X3 ini dibandingkan dengan Y, ini bagaimana? Dia itu signifikan atau tidak gitu. Nah, setelah diuji dengan X1 dan Y, dia ternyata tidak signifikan di sini. Maksudnya 58,72%, angkanya 15. Jadi dia tidak signifikan. Nah, karena ini metodenya stepwise, dia bisa mengeliminasi variabel independen yang telah ditambahkan. Nah, jadi X3 yang telah ditambahkan tadi dibuang lagi karena ternyata dia tidak signifikan ketika disandingkan dengan X1 dan Y. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sisanya. X1-nya sudah diambil, terus X3-nya ternyata ketika diambil dia tidak signifikan. Nah, sekarang sisanya tinggal X2 dan X4. Kita regresikan. Jebret. Hasilnya seperti ini. Ternyata di sini mereka sudah tidak memiliki p-value yang kurang dari alfa. Artinya prosesnya berhenti sampai di sini. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa ditambahkan gitu. Paham ya? Oke. Nah, dengan demikian, karena tadi X1-nya dicek itu sudah cocok,
kemudian X3-nya ternyata pas disandingkan dengan X1, dia tidak memiliki nilai yang signifikan, dan akhirnya dibuang. Kemudian sisanya ini X2 dan X4, dia sudah tidak signifikan lagi. Dia memiliki angka yang juga tidak signifikan, maka di sini variabel yang dipilih satu-satunya adalah X1. Ini menarik nih. Jadi di backward itu hasilnya adalah X1 dan X2. Terus di forward ini hasilnya X1 dan X3. Nah, di stepwise ini hasilnya cuma X1. Oke, ini beda-beda ya hasilnya. Tapi bisa juga sama kok. Kemarin aku ngerjain sama dosen itu hasilnya beda sih sama yang ini. Nah, karena ini materi yang belum ada di semester lalu ya. Jadi mungkin caranya juga eh, agak beda-beda gitu tiap dosen barangkali. Nanti kalau misalkan ada revisi ya, aku bakalan buat revisi untuk materi yang ini sih. Cuman untuk sementara ini kita pakai cara yang aku jelasin ini aja. Oke, semoga ini cara yang terbaik ya. Atau eh, cara yang aku jelasin ini semoga nggak salah gitu. Nah, dapat XY dan X1. Kemudian dari hasil ini kita regresikan. Dapatlah nanti nilai seperti ini. Nah, ini. Nah, dan kita mendapatkan persamaan, yaitu persamaan regresi yang dihasilkan dari metode stepwise adalah Y sama dengan 81,479 plus 1,869 X1. Ini untuk metode stepwise. Hasilnya beda-beda juga tadi ya. Untuk yang backward hasilnya beda, untuk yang forward hasilnya juga beda, untuk yang stepwise juga beda. Nah, kita udah dapat tiga metode. Dapat tiga metode ini. Sekarang kita akan lanjut ke metode yang keempat. Nah, gampang kan sebenarnya teman-teman? Ini dapat dipahami ya. Mana ya filenya? Bentar deh aku buka dulu. Oke, teman-teman. Ini ada metode best subtest. Oke, mungkin kita balik ke ini dulu ya. Balik ke BPT. Nah, untuk best subtest regression, jadi ada dari tiga prosedur sebelumnya adalah metode satu variabel pada satu waktu yang tidak memberikan jaminan bahwa model terbaik untuk sejumlah variabel tertentu akan ditemukan. Jadi kayak sebenarnya kurang baik lah gitu. Tidak ada jaminan lah untuk bahwa model yang kita hasilkan tadi itu atau persamaan yang kita hasilkan itu adalah persamaan yang terbaik. Nah, untuk yang best test ini dia itu bakalan ngecek server satu gitu. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya ini ada aplikasi statistika ya menyertakan best test. Kalau pakai aplikasi itu katanya cepet, tinggal kita masukkan angka kita yang di tabel tadi loh, yang di tabel awal tadi itu. Nih, yang di tabel ini tinggal kita masukkan ke aplikasi, nanti bakalan langsung ketemu hasil dari best subtest ini. Cuman best subset, best subtest dari best subset ini. Cuman kalau kita pakai Excel itu caranya agak panjang gitu. Nah, ini contoh ya. Kita beda contohnya. Oke, kita pakai contoh ini. Oke, ini adalah data, kita pakai data yang sama kayak yang tadi ya, kayak yang soal-soal sebelumnya. Tabelnya sama. Nah, di sini apa ini maksudnya? Nah, jadi tadi kan ada data-data tuh, ada tabel. Kita itu akan meregresikan satu persatu. Ini ada beberapa kombinasi nih. Kombinasi dua. Ini maksudnya di silang X1-nya ini apa? Jadi dia tuh bakalan meregresikan Y dengan X1. Oke, dengan X1 saja. X1 tok. Kalau bisa jawabnya gitu. Kita pakai Y diregresikan dengan X1. Ini nih. Y dengan X1. Kemudian ini.
Y dengan X2 berarti. Y dengan X2 saja. Nih, Y dengan X2 diregresikan. Terus selanjutnya Y dengan X3. Nih, Y dengan X3 diregresikan. Nah, sampai ke sini. Sampai akhirnya nanti Y diregresikan dengan X1, X2, X3, dan X4. Banyak banget kan? Nah, kayak ini treatmentnya ya. Jadi di sini aku sudah kasih keterangan sebenarnya. Jadi pertama-tama kita itu bakalan menghitung jumlah kombinasi variabel bebas. Caranya yaitu dua pangkat variabel bebas. Nah, kalau di soal kita tadi yang ini ya, ini kan variabel bebasnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ya kombinasinya 2 pangkat 4 dan 16 tuh. Kalau misalkan cuma 3 ya berarti ya 2 pangkat 3, 8 gitu. Nah, di sini ternyata ininya 4. Jadi variasinya ada 16. Ini ada 16. Hmm. Yang satu emang 0 gini ya emang. Oke. Kemudian kita akan meregresikan sesuai dengan sebaran ini. Jadi pertama ya X1 dulu, X2, X3, X4. Kemudian ini dengan jumlah satu variabel ya. Kalau udah semuanya dengan dua variabel nih. Nih, berarti X1 dengan X2. Terus Y dengan X1 dengan X3. Terus Y dengan X1 dan X4. Terus Y dengan X2 dan X3. Gitu ya, dan seterusnya ya. Ini nih, tabelnya ada di sini nih. Udah aku buat semuanya. Hmm. X1, X2, Y dengan X1, X3. Dan seterusnya. Kalau sudah dengan dua variabel, dengan tiga variabel. Nih, dengan tiga variabel. Y dengan X1, X2, X3. Y dengan X1, X2, X4. Y dengan X1, X3, X4. Kayak NSD loh. Mengejar satu-satu. Nah, sampai di sini nanti akhirnya. Sampai dengan 4 variabel. Oke, jadi kalian buat tabel seperti ini ya. Kalau misalkan nanti ya amit-amit kalau misalkan ini masuk ke soal UAS. Ini bakal makan banyak waktu sih sebenarnya. Banyak banget waktu yang kemakan di sini. Nah, kemudian kalau sudah diregresikan, nah ini sebenarnya juga nggak kayak gini sih bentuknya. Ini udah aku cut, ini udah aku potong ya. Sebenarnya juga hasilnya panjang gitu, gede sama yang tadi ada yang anovanya, ada ininya, kayak gini. Nah, sebenarnya juga sama kayak gini hasilnya. Cuman aku potong aja sih ini. Kayak aku cut ini. Terus aku copy di situ. Nih, hasilnya juga kayak yang tadi. Kok kembali ke sini? Nih, nah hilang jadinya itu. Aduh, aduh. Udah lah, kita kembali ke sini ya. Nanti kita buat lagi. Nah, ini akan makan banyak waktu. Kalau misalkan caranya seperti ini. Cuman kalau pakai tadi ya sekali lagi ya, kalau misalkan pakai aplikasi ya cepat. Nah, dan ini juga ada banyak loh, ada 16 kali kita meregresikan. Nih, yang ada 16 tabelnya buat ini sampai kombinasi 16 tuh. Oke. Nah, setelah kita meregresikan, kita tuh cuma butuh nilai R square, adjusted R square sama standar error. Coba butuh ini nih. R square, adjusted R square sama standar error. Hmm. Cuman butuh itu sebenarnya. Cuman ya tadi caranya panjang dan lama. Setelah kita masukkan ke sini, ini tinggal dimasukin aja ya hasil dari X1, hasil dari kombinasi dua nih, kombinasi dua. Nah, ini tinggal dimasukin aja R square-nya, terus adjusted R square dari sini, terus standar error dari sini, tinggal dimasukin. Nah, setelah semuanya dimasukin sampai bawah nih, kita pilih yang adjusted R square-nya terbesar dan standar error-nya terkecil. Jadi di sini kita blok ya, kita pakai conditional formatting, kita pilih yang terbesar untuk eh, adjusted R square ini. Gampang kan caranya tadi? Tinggal yang ini ya, top 10 ini. Oke, ganti aja nanti. Ini untuk standar error dipilih yang terkecil. Oke, kalau sudah, nanti bakalan dapat tuh sama.
kayaknya bakal sama gini sih hasilnya. Masa satu di sini, satu di sini gitu. Kayaknya nggak mungkin sih seperti itu. Bakalan sama saat dalam satu baris gitu, dalam satu kombinasi. Nah, di sini ternyata dapat nih nilai adjusted error terbesar dan standard error terkecil itu ternyata dapat di kombinasi ke-13 dengan variabel yang terpilih itu X1, X2, dan X4. Nah, ini kalau kita ingat-ingat yang tadi, ini hasilnya beda-beda semua. Dari yang backward tadi itu Y, X1, dan X2. Yang forward Y, X1, dan X3. Yang stepwise berapa tadi? Y, X1 aja. Nah, untuk yang base subtest ini ternyata Y, X1, X2, dan X4. Nah, ini beda-beda semua. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita buat tabel nih. Jadi kan dapat ya, Y sama dengan X1, X2, dan X4. Kita buat tabel lagi di sini. Sebagai tabel yang, sorry, sebagai dari base model. Base model. Nih, base modelnya. Terus dari sini kita regresikan. Nah, regresi lagi. Jadi banyak sekali kita akan meregresikan tabel dulu di sini. Nah, nanti bakalan dapat ini angka-angkanya. Nah, jadi nggak perlu diuji lagi ya. Misalnya ini katanya yang terbaik yang ini kan tadi kan. Ini nggak usah diuji lagi p-value-nya. Cukup sampai di sini aja caranya. Dari sini ya cukup diregresikan. Nanti tinggal angka-angka ini dimasukkan ke persamaan. Jadi persamaannya bakalan P0 atau 71,648 plus 1,451 atau 452 X1 plus 0,416 X2 dan min seterusnya. Ini caranya hasilnya panjang nih. Ini persamaan yang dihasilkan dari metode best subtest. Oke, selesai ya. Ini keempat metode sudah kita jelajahi. Tinggal kita masuk ke bagian yang terakhir nanti. Untuk uji autokorelasi dan multiple ya. Ini udah dapat ya. Jadi kesimpulannya cuma cuma gitu sih. Cuman eh, kita tuh meregresikan yang awal ya kalau di metode ketiga metode sebelumnya. Terus untuk yang backward ya dipilih yang paling gede dieliminasi gitu terus sampai tidak ada yang bisa dieliminasi. Kalau yang forward dia itu diregresikan dari tabel yang awal terus dicari yang paling kecil selama itu masih berada di kurang dari alfa. Terus kayak gitu sampai nanti tidak ada lagi yang kurang dari alfa. Kalau sudah tidak ada lagi yang kurang dari alfa, dia berhenti sampai di situ. Jadi yang ditambahkan ya yang kurang dari alfa tadi. Nah, untuk yang stepwise, ya sama, diregresikan yang awal, tabel awalnya. Kemudian dilihat tuh, mana yang paling kecil atau yang mana yang paling signifikan. Nah, dapat. Kalau udah dapat, di sini dites, harus dites. Nah, ini yang membedakan dengan metode sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dapat, ya udah tinggal lanjut ke sisanya gitu. Kalau yang di stepwise, dia dapat, itu harus dicek. Kayak gini nih, harus dicek satu persatu. Dicek dulu. Kalau oke, lanjut. Kalau enggak, ya dibuang gitu. Terus kayak gitu. Sampai nanti diregresikan tuh sampai yang variabel yang tersisa itu tidak ada lagi yang nilainya kurang dari alfa, value-nya kurang dari alfa sampai 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 saat itu. Aduh kok belibet. Pokoknya diregresikan terus sampai nanti variabel yang tersisa itu tidak memiliki p-value yang kurang dari alfa. Ya, kayak ginilah. Nih, sorry agak belibet ya. Nah, sebenarnya kalau grogi juga enggak sih. Apalagi deg-degan juga enggak ya, karena udah TM12 nih. Udah sering bacot kayak gini. Nah, sampai nanti dapat hasilnya seperti ini. Dicek terus lah kalau yang stepwise ini. Nah, kalau yang base test ini kita hitung dulu ini caranya ya. Pertama kita menghitung dulu jumlah kombinasinya. Nanti tergantung ya X-nya itu ada berapa. Kalau X-nya cuma satu ya berarti
Gampang. Kalau X-nya 2 ya berarti 2 pangkat 2 gitu. 2 pangkat variabel bebas rumusnya. Ingat. Oke. Kalau 3 berarti ada 2 pangkat 3. Ada 8 berarti kombinasinya. Nah, terus dari kombinasi-kombinasi itu kita hmm, regresi. Kita cari regresinya. Ya, pertama dengan 0 variabel, terus dengan 1 variabel, kalau udah semua, kalau udah merata dengan 2 variabel, kalau udah merata dengan 3 variabel, dan seterusnya. Oke, semakin banyak, semakin pusing. Nah, kalau sudah, nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, hasil dari tabel ini tadi, oh ya, sorry. Nah, tadi setelah kita regresikan, kita akan menginput nilai R square, adjusted R square, dan standard error. Sangat gampang, tinggal kopas. Atau kalau mau effort ya pakai sama dengan gitu. Ini sama dengan ini. Cuman ya ribet ya. Terus setelah di input datanya, dipilih yang adjusted R square-nya terbesar dan standard error-nya terkecil. Nah, itu nanti kayaknya pasti dalam satu baris gini nih. Pasti dalam satu baris gini. Kalau enggak sih, aku juga belum tahu sih seperti apa kalau misalkan enggak dalam satu baris. Belum pernah dijelasin juga ya. Kayaknya nggak mungkin sih soalnya aneh itu. Gitu. Untuk kita anak stan ya. Kalau anak stis, beda lagi nanti. Nah, dari hasil yang tadi kita regresikan ini hasilnya. Terus diregresikan. Yang ini ya, diregresikan, dapat kesimpulan satu. Nih. Nah, hasilnya beda-beda. Dari keempat tahap atau metode yang sudah kita bahas. Oke, selesai untuk metodenya. Kita akan lanjut lagi nanti berikutnya ke multiple ya, dengan variabel dummy lain. Oke.